Di luar sana, terutama penyakit-penyakit degeneratif ya Bapak Ibu ya, yang sudah menyerang ke organ, ya, itu kita butuh menstimulasi organ-organ dalam. Dan yang luar biasa, saya kasih ilustrasi sederhananya begini, logika terapinya Bapak Ibu. Tubuh kita ini, ya, kalau dibilang seperti pohon, pohon itu ada akarnya, kemudian nanti naik, kemudian ada ranting-rantingnya, kemudian bisa berbuah dan seterusnya. Tubuh kita juga sama. Kita ada otak, ya tadi sudah dijelaskan sama Pak Andoko. Kemudian di sumsum tulang belakang, ini adalah jalur utama saraf kita. Kemudian samping-sampingnya itu adalah serabut-serabut saraf yang keluar ke organ. Jadi bercabang-cabang. Termasuk juga keluar kalau pembuluh darah dari jantung dipompa ya ke jalur besar ya aorta. Kemudian nanti di punggung itu juga ada jalur besar juga, jadi berdempetan antara saraf dan pembuluh darah. Nah, makanya kalau kita terapi di samping-samping tulang belakang itu bisa menstimulasi sekaligus menghilangkan hambatan-hambatan. Jadi contoh misalnya kayak tadi itu ada kertas-kertas gitu ya, ada penyumbatan, ada plak gitu ya. Kan ada juga yang modelnya itu otot menebal. Itu namanya kalau di teknik trigger point itu adalah serabut-serabut otot yang menebal, itu harus dikurai. Nah, kalau orang pijat itu pijatnya biasanya ya pakai massage. Bisa pakai eufrase, ventrisase kalau di sport massage ya. Kemudian kalau di akupresur juga bisa di akupresur. Kalau teman-teman di totok punggung juga di totok punggung itu sama aja. Jadi di tenar bisa ada pelatihan totok punggung juga ya. Itu. Dan nanti yang saya kasih di sini itu intinya terapi Wusing. Jadi Wusing itu adalah 5 elemen yang berputar. Jadi kalau di medis timur ya, di Chinese medicine, alam semesta ini punya elemen mulai dari kayu, api, kemudian tanah, logam, air. Itu saling menghidupi, saling membatasi. Kalau kita sinergi, itu jadinya fisiologis atau sehat. Tetapi kalau hubungannya tidak baik-baik saja, itu akan menjadi patologis dan menjadi kurang sehat. Makanya kalau di Chinese medicine itu nanti seninya lebih luas lagi Bapak Ibu. Jadi ibaratnya pusing ya, pusing itu belum tentu karena ini mungkin pembuluh darah jantungnya yang melemah, belum tentu Bapak Ibu. Bisa karena dari api hatinya. Jadi yang membara sampai ke atas gitu ya. Jadi problemnya itu misalnya di liver, kemudian jadi hipertensi misalnya. Itu bisa juga. Atau bisa juga lambungnya. Jadi orang kena lambung ya, unsur tanahnya itu ketika anaknya dari api itu kemudian terlalu ekses misalnya dia terlalu stres ya, kena pekerjaan yang berat atau bapak ibu yang terapis pasiennya itu membludak ya dari pagi sampai malam gitu ya. Seneng sih gitu ya. Seneng uangnya gitu ya. Nah, tapi capeknya itu luar biasa. Itu menguras limpa lambung ya, dan itu bisa juga melukai ibunya. Ibunya itu adalah jantung. Nah, itu adalah model Wusing. Itu kalau di akupresur nanti akan dipelajari tentang teori Wusingnya, kemudian filosofinya, hubungannya sampai ke Changxiangnya. Changxiang itu melihat fenomena organ dari luar. Nah, cuman saya nggak bahas di situ, saya bahasnya begini. Organ-organ dalam kita, ya, organ-organ dalam kita itu adalah ada elemen-elemennya. Jadi elemen tanah itu organnya adalah limpa lambung. Kemudian kalau yang bawahnya itu logam itu ada paru-paru sama usus besar. Kemudian anaknya logam itu air, itu kita punya ginjal sama kandung kemih. Kemudian nanti di kayu, elemen kayu itu ada limpa sama kandung empedu. Kemudian di apinya ada jantung, ya, sama usus kecil, plus tambahan ada perikardium sama tripa manas. Itu ada 6 pasang, ya, artinya 12 meridian utama yang dipelajari di TCM. Dan itu Bapak Ibu, di punggung kita itu elemen itu ada semua dan itu langsung menjurus ke organnya. Jadi badannya begini. Kalau kita katakanlah organ-organ itu seperti lampu atau kipas angin gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, itu ada aliran listrik dari pusat. Kemudian ada saklar yang jauh. Ya, masuk ya logikanya. Tubuh kita itu ada
katakanlah arus listrik besarnya itu mulai dari otak sampai sumsum tulang belakang, kemudian nanti menyebar langsung ke organ. Tapi Allah memberikan skenario tambahan, ada saklar yang jauh, sehingga nanti ketika misalnya ada sesuatu problem, itu kita kalau misalnya kesulitan menyentuh titik dekatnya, dari titik jauh itu bisa. Nah ini gambar ini sudah saya rangkum. Ini adalah titik dekatnya, titik dekat yang di belakang itu titik sub belakang ya. Kemudian titik jauh ini adalah saklar jarak jauhnya. Contoh misalnya di tangan, jadi di tangan itu ada hekuk misalnya gitu ya. Hekuk ini paling sering dipakai ya. Ini bisa di akupuntur atau di akupresur jarak jauh, tapi dia bisa mengenai organ usus besarnya. Untuk apa? Untuk meringankan misalnya pasangannya paru-paru, misalnya sesak napas, nyeri di dada ya, itu bisa dipijat langsung di sininya. Jadi di pertengahan tulang ini ya, tulang pos keempat di telunjuk ya, di tengah-tengahnya persis di sampingnya tulang, itu bisa langsung ditekan seperti ini. Terasa nggak ya? Nah, itu kalau ada sensasi teng itu namanya teci. Teci itu berarti kita sudah berhasil nombol kelistrikan jarak jauh. Nah, tapi jarak dekatnya bisa di BL25. Nah, cuman kadang-kadang biasanya teman-teman daripada ngapalin, oh ini ada macam-macam gitu ya, udah dikuasa semua. Nah, kalau di TCM sebenarnya ada 3. Nah, satu jagatnya itu buasa, oh enak gitu ya. Sebenarnya ada 3, kalau saya biasanya buasa itu saya bagi 3 ruas. Jadi ciao atas, ciao tengah, sama ciao bawah. Jadi ciao atas itu ada jantung dan paru-paru ya. Kemudian termasuk juga ada selaput jantung ya atau perikardium itu di sana. Kalau yang atasnya lagi itu biasanya model angin-anginan. Ini ada fungsi ya, itu pintu angin. Di sini itu pintu angin. Kemudian ada titik yang biasanya dibekam, titik wajib ya. Ini juga kalau di akupresur ini juga titik wajib, GP14 atau taji ya. Ini persambungan 6 meridian utama. Jadi dengan menguasai itu yang paling menonjol ya. Itu kalau dikuasa sentring-sentring ya, itu otomatis menghilangkan sumbatan-sumbatan di 6 meridian sekaligus ya. Jadi, luar biasa. Nah, kalau ciao ini ciao atas, kemudian kalau ciao tengah ini itu mulai dari limpa, lambung, liver, kandung kemih, kandung empedu ya, itu ada di sini, termasuk tri pemanas atau sancau, itu di tengah-tengah. Nah, cuman kalau kita mau pakai peta organ, berarti kita harus belajar anatomi organ. Oh, lambung kita itu ada di sebelah kiri, kayak tadi dijelaskan oleh Pak Handoko, itu pakai peta organ. Tapi kalau ini itu pakai titik akupuntur. Jadi BL20 ya, BL20 itu punyanya limpa, BL21 itu punyanya lambung. Tisu gitu ya. Itu limpa, itu bahasanya bahasa sono ya. Itu. Nah kalau yang bawah itu kaitannya sama ginjal, kandung kemih, kemudian usus besar, usus kecil, kemudian reproduksi ya, itu ada di bawah semua. Jadi kalau misalnya di guasa, benar enaknya guasa itu kita bisa mendeteksi sekaligus menterapi. Nanti kalau mau terapi tambahannya kelihatannya merah, Bapak Ibu, nanti bisa ditambahi akupresur atau toto punggung. Bisa juga ditambahin guasanya atau dipakai kalau guasa saya tadi jangan. Atau bisa ditusuk ya. Saya punya tanduk yang agak kecil gitu ya. Jadi dimasas. Misalnya ini misalnya agak menebal atau apa ya. Udah ditambahin ini. Kalau misalnya pakai tangan juga bisa, pakai tanduk yang terkunci juga bisa. Betul. Nah nanti kalau sudah itu ibaratnya Bapak Ibu itu sudah melepaskan hambatan otot-otot ya, kemudian pembuluh darah sama saraf. Nah habis itu ibaratnya nanti kalau mau mengaktifkan energinya itu di titik jauhnya. Nah titik jauhnya itu gampang. Di tangan kita itu ada 6 meridian, di kaki kita itu ada 6 meridian.
Meridian di tangan kita mulai dari paru, jantung, perikardium, peluru PCHT ya. Ini mulai tahiyen itu ada di pergelangan tangan semua. Jadi kalau yang paru-paru LU9 itu tepat di bawahnya ujung jempol yang ada cekungan. Ya. Kalau yang perikardium itu di tengah-tengah, taling ini bacanya taling ya, PC7 itu pas di tengah-tengah. Kemudian kalau yang jantung itu di bawah persis jari manis, jari kelingking yang ada lembahnya. Ini. Itu kalau aku puntur ditusuk, kalau aku pressure ya ditekan-tekan, boleh. Kalau mau buasa, kalau saya dulu itu punya buasannya Pak Handoko yang versi lama, itu masih ada lancipnya. Tadi saya kesak kok. Nah, kalau udah kayak gini itu juga bisa dibuasa gitu. Ya, ini lengkungan ini ergonomis. Ini bisa di titik itu segmennya, kemudian titik tahiyennya. Ya, kalau yang tengah-tengah ya begini. Atau yang kalau ininya licin itu boleh ditusuk-tusuk. Nah, pakai ini juga boleh. Nah, ini juga boleh. Nah, ini untuk ini sebenarnya titik tahiyen. Tahiyen itu juga bisa dipakai untuk titik deteksi dan titik terapi yang nggak peduli dia yin atau yang, nggak peduli dia defisien atau ekses. Titik tahiyen itu dia bisa menyeimbangkan. Kalau yang lagi low dia dinaikkan, kalau yang lagi ekses dia diturunkan. Itu kelebihannya di titik ini. Nah, kalau yang lain, jangan harus belajar. Oh, ini harus disedasi ibunya karena dia ekses. Oh, ini harus dikuatkan ibunya karena dia defisien. Harus begitu. Itu kalau belajar lebih dalam tentang musik. Tapi ini justru yang gampangnya. Jadi jangan tinggal foto aja. Nanti tinggal di searching di Google titik SP3 ya, di mana? Terus yang luar itu ada bangku, ada wangkuk sama yangci. Ya, ada usus besar ya. Ada usus besar, ada teri pemanas sama usus kecil, wangkuk. Wangkuk itu di sini. Di karate chop. Ya, kalau orang chef biasanya di ini juga. Jadi ini boleh di tapping ringan, boleh diguasa, boleh dipijat, boleh ditusuk, ya itu boleh. Ya gitu. Terus yang di bawah, yang di kaki itu yang meridian yin, meridian dalam itu ada liver, ini taichung, kemudian ada spleen, taipai, sama taisi, ginjal, limpa, sama liver. Nih. Nah kalau liver di antara jempol sama jari kedua, ya ini LR2, atasnya lagi LR3. Nah, ini biasanya kentang, apalagi kalau ibu-ibu lagi menstruasi, ya, itu kerasa banget. Nah, itu menguasai peredaran darah. Kemudian kalau taipai itu di sini, ini ada benjolan. Nah ini di ini. Biasanya kalau teman-teman yang pijat jari petir itu SP3 sama SP4 itu langsung di berada. Ini langsung seret ya. Itu kalau pakai pijatan sini itu rasanya luar biasa. Nah, biasanya ditambahi kalau jari petir itu yang SP6-nya. SP6 ini seperti tajui, dia pertemuan 3 meridian yin. Langsung kena livernya, kena ginjalnya, kena limpanya. Langsung enak, makanya itu titik sakit. Titik sakit. Kemudian kalau yang luar, meridian yang luar itu mulai dari lambung ya. Lambung itu ada ST42, itu antara jari kedua dan jari ketiga. Nah, sebelum ke pergelangan, nah di sini. Ini ST42. Kemudian ada BL64 cipuk. Itu tonjolan yang paling luar. Sini. Ini kan ada tulang yang paling menonjol. Ini juga biasanya dipakai teman-teman jari petir juga ya. Ini tulang ini kalau diginikan itu luar biasa.
kering gitu ya, itu ada sensasi petirnya. Kalau mijetnya benar, bukan dipijet dilus-lus ya, tapi di tulang sama tulang. Kemudian satu lagi, yang mana belum? GB. GB itu di sini. Biasanya orang-orang yang persarapan gitu ya, itu di sini. Pas di tengah-tengah, di belakangnya lutut. Gitu. Jadi ini adalah titik-titik yang titik sulu belakang ya. Kemudian kalau yang di tengah-tengah BL23 ini juga ada utara kutub selatan ya. Ini ada pigmen tepat di belakangnya pusat. Itu bisa dibekam boleh, diakupuntur boleh, dimasas juga boleh, dipuasa juga boleh. Ya, jadi modalitasnya terserah Bapak Ibu teman-teman semua. Yang penting dengan tahu lokasinya. Ya. Terus kalau di Cina sebenarnya mereka itu terapi itu ada yin, ada yang. Yang itu energinya. Kemudian yin itu adalah materialnya, jingnya atau siennya, darahnya. Dan itu kalau di Cina itu pakai herbal. Herbal Cina itu mahal-mahal biasanya. Kita bikinkan herbal musimnya. Jadi kita kasih warna, elemen-elemennya, itu nanti teman-teman itu enak. Oh ternyata misalnya ada kekurangan energi pada jantung. Ini kurang voltasenya, kurang aliran elektronnya, energinya. Nah, itu harus ditambahin nutrisi. Nah, nutrisi kalau di TCM nanti kita bisa bahas. Oh yang ini rasanya agak-agak pahit, ya. Yang ini agak-agak asam. Kalau yang tanah ini agak-agak manis, ya. Bisa juga warnanya. Contoh misalnya kunyit, temulawak, oh ini bagus untuk limpa maupun liver, gitu ya. Kemudian kalau yang ginjal, misalnya yang kaitannya sama akar-akaran, gitu ya, itu juga bisa dipakai. Dan itu kita sudah bikinkan herbal musimnya. Ini baru, teman-teman. Jadi nanti tinggal herbal ini, tinggal cuman ditetes. Jadi modelnya kayak gini. Tapi herbal ini sudah kita percepat aktivasinya itu dengan mikrobioma atau probiotik. Jadi pakai air hangat, kemudian diteteskan 7-10 tetes, kemudian langsung diminumkan. Nah, itu bisa diminumkan sebelum terapi atau setelah terapi, tergantung kondisinya. Kalau misalnya kondisinya defisien banget, itu bisa dikasih nutrisinya dulu, kemudian dia bereaksi, kemudian kita terapi. Ini ya, ini nanti bisa difoto ya. Nah, kalau di ASGA, ini sebenarnya adalah program kami di ASGA. ASGA itu adalah asuhan keluarga. Kita kemarin kenapa kok mendekat ke Abang Mustar, ke Pak Handoko, itu kita kepingin satu modalitas yang gampang diduplikasi. Dia harus menjadi seorang terapis. Nah, terus kalau misalnya klien-klien kita atau pasien-pasien kita yang diajarin puasa, untungnya apa bagi Bapak Ibu? Pahala? Siapa yang mau mengumpulkan banyak pahala? Ternyata begini teman-teman, triknya ya. Jadi saya itu kemana-mana, syiar ke teman-teman terapis, kita itu pasti ada usia produktifnya, ada masa pensiunnya. Nah, makanya kalau sudah pensiun nanti dapat uangnya dari mana? Kalau kita nerapi itu kan nerapi ya dapat uang. Kalau nggak nerapi ya nggak dapat uang. Tapi nanti kalau teman-teman ini mengajarkan orang ya puasa, kemudian nutrisinya diberikan, nanti teman-teman itu bisa kalau mereka itu menggunakannya, maka teman-teman ini dapat dari produknya. Apalagi kalau dibikinkan sebuah sistem yang nanti pasien-pasien itu, klien-klien itu bisa terkunci selamanya, meskipun tidak beli ke panjenengan. Jadi contoh nih, saya punya klien dari 500 orang ini. Ternyata pelangganku ada 100 orang yang tiap bulan itu mesti terapi. Kemudian saya dikasih, Bu, kalau di rumah misalnya anak sakit atau bapak sakit, nanti tinggal dipuasa. Kemudian masalahnya apa? Kalau masalahnya di paru-paru, ibu minumkan herbal yang elemennya elemen logam. Kalau masalahnya di pencernaan, ibu menggunakan herbal yang elemennya tanah. Kalau yang kaitannya di pembuangan, ya, wah mulai agak prostat. Bisa seperti ini, yang elemen air, termasuk asam urat, gitu ya, itu kan pembuangan, itu bisa pakai yang elemen air. Dan ini harga konsumen nasional itu 150.000. Bapak Ibu kalau meresepkan pakai link itu dapat 25.000.
Kalau jual sendiri ya langsung kan, tapi nanti Bapak Ibu itu kita ajarkan, di kita itu punya ada sistem bisnisnya yang memungkinkan teman-teman itu nanti bisa pensiun gitu ya, dengan penghasilan paling tidak 10 juta per bulan itu dengan model yang seperti ini. Jadi kita punya sistem konvensional. Konvensional itu berarti reseller, agen, distributor gitu ya. Nanti teman-teman bisa, misalnya pulau besar misalnya, Mas ini kalau jadi agen berapa? Kalau jadi agen 100.000, tapi minimal ngambil 1 juta atau 10 kotak gitu ya. Itu boleh. Nah, atau teman-teman yang mainnya aku nggak mau nyetok mas gitu ya, nanti daftar aja. Kita punya website tadi yang di bawah itu ya, ada SAM official sama ini. Sistem affiliate itu jenengan itu seperti dokter ngeresepkan obat. Dokternya nyetok nggak? Belum tentu. Ada yang dokter yang langsung dikasih obat ya, tapi ada dokter itu yang cuma resep kemudian disuruh nembus ke apotek tertentu. Dokternya dapat nggak? Dapat. Pasiennya nggak tahu kalau dokternya dapat. Malah biasanya sudah dia bilang, dok kalau meresepkan obat saya komisinya besar loh dok. Nanti kalau tembus sekian nanti dapat ini, gitu. Nah, nanti teman-teman itu juga bisa meresep, tapi nggak pakai kertas, Bapak Ibu, pakai WA. Bu, nanti kalau jenengan sudah sampai rumah, kan sudah saya buat nanti ibu tinggal memasukkan nutrisinya. Belinya di mana? Ini linknya Bu, sampai beli sendiri. Nanti dengan link itu otomatis akan mendeteksi itu adalah penjualannya teman-teman semua. Dan itu nanti akan diakumulasi setiap bulan akan ditransfer. Plus kalau teman-teman nanti memang mau menjadi istilahnya itu mau naik ke jenjang karir, itu ada jenjang karir supervisor sama manajer. Artinya kalau Bapak Ibu teman-teman misalnya nanti sudah 300 pasien ya, 21 kemudian dikasih hak sama Pak Handoko untuk menjadi trainer gitu ya. Teman-teman sudah naik di level supervisor, teman-teman ngajari terapis-terapis. Coba bayangkan, kalau teman-teman punya 100 jaringan komunitas ya, kemudian mereka punya 100 klien, itu sudah ada 1000 jaringan konsumen. Dan itu kalau per produk itu 10.000 kali 1.000 itu sudah 10 juta. Jadi simple, ini bukan MLM, tapi modelnya adalah seperti karyawan lepas. Jadi teman-teman nanti tinggal nge-share linknya, nanti insya Allah sesi khusus ya. Yang penting saat ini saya sudah sharing keilmuan terapi busingnya, kemudian herbal busingnya, nanti teman-teman bisa pelajari itu di www.shmofficial.com atau www.sahabatsehat.com. Itu untuk yang jaringan komunitas affiliate-nya. Nah, mungkin itu dari saya pas jam 1 kurang 1 menit. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sambung setelah sesi akhir dan teman-teman bisa menikmati lanjutkan ilmu lainnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya menarik ini ya. Kalau dipelajari lebih rinci lebih bagus sebenarnya ya. Kalau seandainya mau tanggal 15 ini Mas Rahmat mungkin bisa hadir. Saya ada sedikit tasakuran. Kemarin kan kita ada sedekah kurban. Lah katanya dari pihak masjid disuruh patungan sapi. Kalau patungan sapi kita dapat daging 5 kilo katanya gitu lah. Nanti tanggal 15 Juni bisa datang ke sini gratis sambil makan-makan. Ya, sambil mendengar masyarakat bisa ya hadir ya. 15 Juni ya. Nah, jadi nanti kita bisa hadir ke sini gratis sambil belajar tentang terapi musik dan juga nanti bisa makan-makan. Ya, insya Allah 15 Juni kita bisa datang ke sini. Kita akan launching tentang industri, di mana saya ini punya tanggungan dari sesepuh kita bahwa kita harus bisa mensejahterakan anggota. Salah satunya adalah tentang industri seperti itu. Jadi kita bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan herbal yang kemungkinan bisa mensejahterakan nantinya oleh teman-teman. Demikian.
Untuk berikutnya lanjutan dari pelajaran hari ini yaitu Totok Laduni yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Insinyur Handoko Prakoso. Pada Bapak Insinyur Handoko Prakoso kami persilakan. Oh, langsung dibaginya. Siap. Ini ada bagi Muhammad Alianto. Muhammad Alianto ini lanjut. Abdul Muiz, Bulan Sari, Pak Bustomi kan datang Pak. Arini, nah itu Arini. Eka Hermawati. Siapa berikutnya Pak Agus Dwi Retnosari lho kok Agus Dwi Retnosari apa itu Pak? Endah Muhammad Ridwan Arif Usman Pak Sumanto juga Sumanto nggak ada Pak Sumanto ya ada Pak Sumanto Pak Nasrullah Ibu Lili Ratminingsih ini dari Blitar Bu Lili ini dari Blitar Pak Sugeng Prayono Pak Heri Prasetyo Pak Prayitno Pak Suyatno lu ini beri Pak Suyatno sekarang beri jadi Suyandi Pak ini keliru ya namanya ya Suyatno jadi Suyandi harusnya Pak Dedi Suyandi ada Pak Dedi Suyandi ketepaan kata salah sedikit Pak Jalaluddin Pak Sugito Pak Ahmad Pak Sugito Pak Ahmad gak ada Retno Hari Yes. Sri Andayani oh tidak masuk Eko Bianco Esti Bu Jasmine Sri Minanti Pak Tri Natini Lilis Rohayuni Lilis Rohayuni kan apa ya Nurul Khotimah Muhammad Alis Mas Heri Bu Silvi Mas Hadi Mas Hadi